Halo Sobat Keuangan, jumpa lagi dengan saya Ariston Chandra di channel About Money. Kali ini kita akan membahas soal pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat belakangan ini. Salah satu penyebabnya adalah kenaikan tingkat imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat. Mengapa demikian? Mari kita simak penjelasan selanjutnya. Bila kamu menyukai konten ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Tingkat imbal hasil atau yield atau bisa disebut bunga obligasi pemerintah Amerika Serikat meningkat tajam sejak awal tahun ini karena ekspektasi pemulihan ekonomi dan kenaikan inflasi di Amerika Serikat. Obligasi tenor 10 tahun menjadi sorotan pasar. Yield obligasi ini mendadak naik ke atas 1% di awal Januari lalu. Pelaku pasar dunia langsung memperhatikan instrumen ini. Padahal selama pandemi, yield obligasi Amerika Serikat tenor 10 tahun ini anteng di bawah 1%. Ini disebabkan oleh kebijakan pelonggaran moneter Bank Sentral Amerika Serikat selama pandemi. Bank Sentral melakukan program pembelian aset, yang artinya membeli banyak obligasi pemerintah, sehingga yield obligasi tersebut menjadi tertekan turun. Selain itu, Bank Sentral juga melakukan pemangkasan suku bunga acuan. Kenaikan yield obligasi tenor jangka panjang biasanya dihubungkan dengan ekspektasi pemulihan ekonomi dan kenaikan inflasi di negara yang bersangkutan di masa yang akan datang. Artinya, ekonomi Amerika Serikat diproyeksikan pasar akan segera membaik. Keyakinan pemulihan ekonomi di Amerika Serikat bisa dilihat dari indikator-indikator ekonomi Amerika Serikat yang belakangan ini hasilnya lebih baik dari proyeksi. Seperti data tenaga kerja, data survei aktivitas manufaktur, dan data survei aktivitas sektor jasa. Pemulihan ekonomi biasanya berbanding lurus dengan kenaikan inflasi. Stimulus jumbo sebesar 1,9 triliun dolar Amerika Serikat yang akan digulirkan pemerintah juga meningkatkan ekspektasi pemulihan ekonomi dan kenaikan inflasi di Amerika Serikat. Stimulus ini untuk membantu rakyat Amerika Serikat bertahan selama pandemi dan menjalankan program pemulihan ekonomi lainnya. Stimulus yang besar ini artinya likuiditas dolar akan membanjiri pasar. Konsumsi bisa naik dan tentu berujung ke kenaikan inflasi. Kenaikan yield obligasi ini untuk sementara membuat dolar Amerika Serikat lebih menarik, sehingga dolar menjadi lebih kuat. Nilai tukar lainnya termasuk rupiah menjadi melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Melihat kondisi di dalam negeri di Indonesia, kenaikan yield Amerika Serikat ini memperkecil spread atau perbedaan dengan yield obligasi Indonesia. Apalagi BI melakukan pemangkasan tingkat suku bunga acuan. Kebijakan ini bisa menekan yield obligasi Indonesia. Selain itu, pemulihan ekonomi di Indonesia terlihat sedikit tertahan dengan indikator inflasi di bulan Februari lalu masih di level rendah. Ini mengindikasikan tingkat permintaan atau konsumsi di Indonesia masih rendah. Padahal, konsumsi ini yang menggerakkan ekonomi. Demikian penjelasan mengenai dampak yield obligasi terhadap pelemahan rupiah. Semoga bermanfaat. Silakan like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.